Ya, kita mulai ya materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah tentang medan elektrostatis dan nanti langsung kita sambung dengan materi kapasitor. Oke, apa itu medan elektrostatis? Medan elektrostatis adalah daerah di mana gaya elektrostatis pada suatu muatan atau dapat diartikan gaya yang bekerja pada tiap muatan. Jadi sebenarnya medan elektrostatis itu sebenarnya adalah wilayah di mana suatu gaya itu bekerja. Misalnya ini ada suatu titik, ini muatan. Nah, wilayah di sekitar muatan ini di mana ada gaya yang bekerja itu disebut sebagai medan. Nah, contoh misalnya sederhananya gini, kalian punya magnet, ini utara, selatan, terus kalian deketin besi. Besinya ketarik atau enggak? Nah, belum tentu ketarik. Kalau jaraknya jauh, besi ini tidak tertarik ke sini. Kenapa? Karena besi itu di luar medan. Jadi kalau dia di dalam medan baru bisa tertarik. Seperti itu. Nah, rumus medan sendiri dapat dinyatakan sebagai E, medan itu E ya. Ini ya, E sama dengan F per Q. F kemarin itu adalah gaya elektrostatis. Sehingga dapat dinyatakan sebagai F itu adalah K per R kuadrat. Oke, ini lupa. Harusnya dikali 1 per Q. Nah, nanti Q ya. Nah, Q-nya dicoret. Nah, sehingga tinggal K per R kuadrat dengan K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q adalah muatan, satuannya Coulomb, dan R adalah jarak. Nah, kenapa? Kalau Q-nya cuma 1 gimana, Pak? Nah, Q yang 1 ini adalah muatan sumbernya. Jadi bukan muatan yang ditanya, tapi muatan sumber. Nah, langsung aja sebagai contoh gini. Ini soal ujian nasional tahun 2013, kalian googling juga ada pasti. Nah, pertanyaannya adalah tentukan kuat medan listrik pada titik C. Nah, misalnya kita titik C kita kasih nama 4C. Misal gitu, biar ada. Nah, kita lihat. C ini apa? Apakah positif atau negatif? Belum ada kan? Nah, kalau nggak ada, kita harus memisalkan C ini. Misalnya C ini kita misalkan sebagai muatan positif. Kita ya. Nah, Pak. Jadi C ini kita anggap sebagai muatan positif. Nah, kita lihat C diapain oleh A. A positif, C positif, maka C ditolak A. D menjauhi A. Karena menjauhi, C menjauhi A, maka jaraknya ke sana arahnya. Berarti ini adalah EA. Medan yang ditimbulkan oleh muatan A. C positif, B positif, maka C ditolak oleh B. Kalau ditolak berarti C akan menjauhi B. Nah, kira-kira kalau menjauhi ke kiri atau ke kanan kalau menjauhi. Nah, kita jelas ya, kalau ke kiri justru mendekati B, maka tepatnya ke kanan. Berarti ini adalah EB atau medan di C yang diciptakan oleh B. Karena dua-duanya sama-sama ke kanan, maka nanti medan di C itu adalah EA tambah EB. Kenapa A-nya positif? Karena ke kanan. Kenapa B-nya positif? Karena ke kanan juga. Nah, kita tinggal masukkan. EA berarti K, HA per R AC kuadrat ditambah K, HB per R BC kuadrat. Nah, berarti 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya QA itu 4 Coulomb. Jaraknya lihat dari A ke B. A ke C, sorry. Ini ya, berarti kalau di total ada 3 meter. Ditambah K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QB bisa dilihat di sini yang Bapak lingkarin. Itu adalah 3. Jaraknya adalah B ke C. B ke C hanya 1 meter. Berarti 1. Berarti 9 sama 3 dicoret, 3. Berarti 12 kali 10 pangkat 9 ditambah 27 kali 10 pangkat 9. Berarti hasilnya adalah 39. Benar ya? Sorry, ada yang salah enggak? Ini 4 ya. 3 kali 4, 12. Oh, kita kurang kuadratnya. Oke, sorry. Berarti ini 3 kuadrat adalah 9. 9-nya dicoret habis. Ini tinggal 4.
4 ditambah 27 adalah 31 kali 10 pangkat 9 alias 3,1 kali 10 pangkat 10. Jadi kalau komanya maju ke depan, ya komanya nggak ada komanya yang maju ke depan, maka pangkatnya ditambah 1. Tapi kalau ke belakang, berarti pangkatnya bisa dikurang 1. Nah, seperti itu. Pembahasannya juga udah Bapak tulis di sini ya. Ini yang dari online-nya langsung. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, soal yang kedua. Ini Bapak ambil dari soal UN tahun 2012. Jadi sekali lagi ini googling juga pasti ada. Nah, pertanyaannya adalah, jadi ada dua muatan, H1 dan H2. H1 ini adalah minus 9 mikrokulom, H2-nya adalah 4 mikrokulom. Jika jarak antara H1 dan H2 adalah 3 cm, maka titik yang kuat medannya 0 berada pada titik-titik. Nah, kalau seperti ini, kita bikin garisnya dulu. 10 cm. 3 cm. Nah, kalau ada soal seperti ini yang menanyakan medan gayanya sama dengan 0, maka ada trik khusus yang enak. Yang pertama adalah jika sejenis di tengah. Jika lawan jenis di luar dekat yang kecil, dekat angka kecil. Di angka kecil, jadi jangan anggap plus minusnya. Contoh ini. Q1 muatan 1 adalah minus 9. Muatan 2 adalah positif 4. Nah, berarti dia berbeda jenis. Kalau berbeda jenis, maka tadi lawan jenis di luar dekat yang kecil. Min 9 sama 4, angkanya kecil yang mana? Nah, angkanya kecil yang 4. Angka ya, ini bukan nilainya. Nah, sehingga gambarnya nanti seperti ini. Ini H1, min 9. Ini H2, 4. Nah, titik ujinya kita taruhnya di luar titik ini, tapi dekat 4 berarti di sini. Nah, ini berapa tadi? 3 cm. Kita anggap ini adalah X. Jadi kalau misalnya ini min 9, yang Q1 min 9, Q2-nya min 4, nanti P-nya taruh di antara ini. Coba lihat, kalau ini plus 9, ini min plus 4, nanti di antara Q1 dan Q2. Nah, sehingga bisa kita tulis nanti Q1, E1 sama dengan ditambah E2 sama dengan 0. Karena di sini tertulis jumlah kuat medannya sama dengan 0. Ditambah, dikurang. Berarti E1 sama dengan E2. E1 itu adalah Q-nya adalah min 9. 9-nya minnya nggak usah dipakai ya. Per jaraknya lihat Q1 ke P itu adalah di sini 3 cm. Di sini X, berarti 3 plus X kuadrat. Sama dengan E2, E2 berarti K, Q-nya adalah 4, jaraknya adalah X kuadrat. Nah, oke. Sehingga, terus ini dulu nggak apa-apa ya. Nah, sehingga K-nya bisa dicoret. Nah, sehingga kita sisa punya 9 per 3 plus X kuadrat sama dengan 4 per X kuadrat. Nah, daripada menguadratkan ini, nah kita lebih mudah membuat ini jadi kuadrat. Jadi 9 itu berapa kuadrat? Nah, 9 adalah 3 kuadrat. Sini aja ya. 3 kuadrat. Bawahnya adalah 3 plus X kuadrat. Sama dengan 2 kuadrat per X kuadrat. Sama-sama kuadrat bisa dicoret. Sehingga 3 per 3 plus X sama dengan 2 plus per X. Nah, sehingga kita kali silang 3X. Ini ya, kali silang ke sana ya. Sama dengan 6 tambah 2X. Ini kali ini, ini kali ini. Nah, ini kali ini. Nah, sehingga 3X min 2X sama dengan 6. X sama dengan 6. Nah, 6 itu yang mana? 6 itu X. Berarti kalau kita gambar ulang, lihat ya gambar ini ya. P tadi di sini. Nih, lihat gambar yang ini. Kursornya kelihatan ya. Nah, jadi P tadi di sini, X di sini. Berarti ini nilainya 6. Nah, tinggal kita cek sekarang. Apakah opsi yang benar? 2 cm di sebelah kiri H2. Oh salah, yang benar 6 cm. Jadi pilihannya adalah 6 cm.
di kanan Hi2, lihat dia 6 cm di kanan Hi2, atau dari Hi1 dia P juga di kanan, jaraknya jadi ini 3 ini 6 berarti 9 cm di kanan Hi2. Nah, nanti tinggal pilih opsi mana yang ada jawabannya. Bisa diikutin ya. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya namanya adalah kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah alat yang digunakan untuk menyimpan muatan. Jadi sebenarnya ini kapasitor salah satu revolusi teknologi yang luar biasa ya. Dulu kalau kalian ingat komputer itu ukurannya besar-besar dan nyalanya lumayan lama. Jadi kalau komputer zaman dulu nyalanya itu bisa sampai setengah hari sampai 1 hari. Kalau sekarang nggak sampai, hitungan detik. Nah, komponen yang berperan itu ada dua, yaitu transistor dan kapasitor. Nah, makanya dua alat ini cukup penting. Namun yang kita bahas saat ini adalah kapasitor. Nah, kapasitor ini dimulai dari pembuatan kapasitor yang pertama, namanya adalah kapasitor keping sejajar. Jadi kapasitor keping sejajar itu adalah kapasitor yang dibuat dari dua keping. Kita lihat nih, di kursor ada ya. Nih. Jadi ada dua keping, keping 1 dan keping 2. Nah, yang dibuat sejajar dan biasanya diisi oleh balang dielektrik. Jadi ada dua keping seperti ini. Ini dua keping. Terus nanti di dua keping itu memiliki jarak tertentu yang disebut D. Jadi D ini adalah jarak. D itu jarak. D ini jarak. Nah, biasanya nanti ini diisi bahan. Nah, karena satuan dari kapasitor ini adalah farad. Jadi, kemampuan alat ini untuk menyimpan muatan disebut sebagai kapasitansi dan satuannya adalah farad dengan simbol dua keping yang sejajar. Seperti yang ada di gambar kanan bawah. Nah, kita lanjut. Nah, nilai kapasitor keping sejajar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain luas keping, jarak antar keping, dan bahan pengisi keping. Semakin luas keping yang digunakan, maka kapasitansinya semakin besar. Semakin besar jarak antar keping, maka kapasitansinya semakin kecil. Kita ulangin ya, sorry. Semakin luas keping yang digunakan, maka semakin besar kapasitansinya. Sedangkan semakin besar jarak antar keping, maka semakin kecil kapasitansinya. Dan besar permitivitas pengisi bahan semakin besar, maka kapasitansinya semakin besar. Sederhananya gini. Kalau luas, berarti dia berbanding lurus. Jadi kalau luasnya naik, kapasitansinya naik. Kalau jarak, dia berbanding terbalik. Jaraknya kecil, maka kapasitansinya justru besar. Sedangkan bahan pengisi atau epsilon 0 R, semakin besar, dia kapasitansinya semakin besar. Berarti A berbanding lurus, D berbanding terbalik, epsilon R berbanding lurus. Jadi kapasitor ini akan sangat besar, kapasitor bisa sangat kuat jika dia luas, sempit, ya kan, karena D-nya berbanding terbalik, dan diisi bahan kuat. Nah, ini yang membuat kapasitor bisa kuat. Nah, rumusnya adalah C kapasitansi. Ini harusnya C besar ya, jadi bukan C kecil ini. C besar adalah epsilon A per D kalau tanpa isi. Sedangkan kalau pakai isi, ini rumusnya. Sebenarnya lebih aman ngamalin rumus yang ini, yang udah Bapak kotakin. Kalau nggak ada isi, nanti tinggal epsilon R-nya ini diganti angka 1. Oke. Nah, sedangkan medan pada kapasitor atau keping sejajar itu dinyatakan sebagai EQA per epsilon 0. Nah, E-nya medan, Q-nya muatan, A-nya luas penambang, epsilon 0-nya tadi 8,85. Di 10 pangkat min 12 ada di atas ya. Nah, epsilon 0 itu namanya adalah permitivitas hampa atau kemampuan suatu bahan untuk menyimpan muatan. Nah, lanjut. Nah, sekarang adalah bagaimana hubungan kapasitansi, tegangan, dan muatan. Jadi, apabila suatu kapasitor dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, maka besar muatan yang disimpan oleh kapasitor dipengaruhi oleh
potensial tegangan itu sendiri dan kapasitor yang digunakan. Sehingga dapat nyatakan muatan itu sebanding dengan C kali V. Nah, C ini adalah kapasitor, satuannya farad tadi ya. Tapi jarang ya menggunakan satuan farad, biasanya satuannya kecil-kecil. Nah, V adalah tegangan itu sendiri, tegangan yang dihubungkan. Sedangkan energi potensialnya yang dinyatakan sebagai setengah Hi kali V. Nah, kalau kalian gabungkan dengan rumus yang di atas, maka EP adalah setengah Hi kali V. Nah, Hi adalah C kali V, maka setengah C kali V kali V, jadi setengah CV kuadrat. Atau ini kita rubah rumusnya. Q per C adalah V. Ya, Q per C adalah V, sehingga Q sama dengan C kali V. V-nya kita rubah jadi V per C. Ya benar ya. V-nya kita rubah jadi ini setengah QV, berarti setengah Q per C, berarti hasilnya setengah Q kuadrat per C. Nah, rumusnya bisa jadi ada macam-macam. Bisa pakai ini, 1, bisa pakai ini, 2, bisa pakai ini. Tergantung mana yang ada pada soal. Cuma lazimnya ini nomor 3 ini lebih mudah untuk rangkaian seri, sedangkan nomor 2 untuk rangkaian paralel dan nomor 1 untuk umum. Oke, next. Yang terakhir adalah tentang rangkaian kapasitor. Jadi, nggak akan Bapak jelaskan panjang lebar di sini. Kenapa? Karena sebenarnya materinya sama dengan materi rangkaian hambatan pada materi sebelumnya. Cuma bedanya di sini terbalik. Seri dan paralelnya, rumusnya. Jadi kalau pada hambatan, seri itu justru R1 tambah R2 tambah R3. Tapi kalau kapasitor, kebalikan. Justru yang paralel yang langsung ditambah. Tapi kalau seri, ini ya, jadi kalau paralel langsung ditambah. Kalau seri justru 1/1 per. Atau kalau seri cuma 2, bisa dikali dibagi jumlah. Ini catatannya, ini hanya untuk jika cuma 2. Bapak ulangin, jadi kalau paralel, dia jadi 1 langsung ditambah, sedangkan kalau seri justru 1/1. Nah, sebagai contoh langsung di sini. Nah, tentukan kapasitansi pengganti. Soal nomor 1 dari gambar ini. Nah, kita lihat. Ini rangkaiannya adalah seri antara blok 1, lingkaran ya, dan blok 2. Di dalam blok 2 terdapat seri. Ini seri ya. Dan terus diparalel dengan yang bawah. Jadi yang kita kerjakan seri ini dulu. Nah, ingat kalau hambatan, seri tinggal 2 tambah 4. Tapi kalau ini berbeda. Kebalikannya, justru 1/1. Atau boleh dikali dibagi jumlah. Berarti 2 kali 4 dibagi jumlahnya, yaitu 6. Berarti coret 3. Nah, berarti hasilnya adalah 4/3. Ini soalnya ngasal ngambil dari internet. Jadi angkanya mungkin nggak di-set cantik, nggak apa-apa. Nah, lihat yang di atas berarti 4/3, yang di bawah adalah 12. Karena paralel tinggal ditambah, berarti 12 ditambah 4/3 alias 12 4/3 alias 36 ya, dikali tambah ini berarti 40/3. Nah, sekarang kalau udah 40/3 ini, blok 2 ini sama blok 1 seri. Kalau seri berarti tinggal di aturan paralel yang di hambatan ya. Berarti C total adalah dikali bagi jumlah 5 kali 40/3 dijumlahkan dengan agak susah ya, yang angkanya nggak enak ini. Berarti gini aja, enakan 1/C1 ditambah 1/C2. Berarti 1/5 ditambah 1/40/3. Berarti 1/5 ditambah 3/40. Samakan penyebut jadi 40. Ini 8 tambah 3. Berarti 11/40. Sehingga C totalnya adalah 40/11. Angkanya keliling nggak ada masalah. Oke, jadi C total udah ketemu ya, yaitu adalah 40/11.
Yang berikutnya adalah tentang muatan total nomor 2. Muatan total tadi kita sudah belajar di rumus sebelumnya, yaitu Q sama dengan C kali V. C-nya, tadi C total yang kita pakai 40/11. V-nya adalah 20 volt nih. Nah, sehingga hasilnya adalah 800/11. Oke. Bisa ya. Kok 100 ini? 800/11. Nah, bisa diikutin sampai sini. Itu adalah muatan total. Nah, yang terakhir adalah yang dicari adalah energi pada 5 mikrofarad. Ya, ini kan 5 mikrofarad. Rangkaian utamanya adalah rangkaian seri, berarti lebih mudah kita pakai aturan seri. Yaitu energi adalah setengah Q kuadrat per C. Di setengah, Q-nya yang ditanyakan yang 5, berarti 5 kali 5 per C. Apa? Sorry. Mundur. Agak mulus. Nah, setengah Q-nya adalah ini ya, 800/11, berarti 800/11 kuadrat per C. C-nya adalah 5 mikrofarad. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah setengah 800 dikuadratin berarti 64, nolnya ada 4 per 11 kuadrat 121 dikali 1/5. Nah, ini coret masih bisa 32000 per 1. Ini ya sama ini ya coret tadi ya. 121 kali 5 500 600 605. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini contoh soal yang angkanya nggak di set. Nanti di latihan coba akan Bapak set soalnya biar lebih enak. Oke. Nah, terus satuannya gimana, Pak? Nah, satuannya di sini. Lihat, di sini kan satuannya mikro. Maka nanti bisa semuanya dimikroin. Misalnya kapasitansi pengganti tadi. Ini nomor 1 ya, Pak. Kotak ini. Nomor 1. Kapasitas pengganti adalah 40/11. Maka boleh ditulis 40/11 mikrofarad. Muatannya satuannya kulong. Karena ini di sini mikro, maka nanti nomor 2 ini silakan mikro kulong. Nah, nomor 2 yang ini aku kotakin. Yang nomor 3, energinya karena tadi mikro tinggal tambahin mikrojoule. Jadi nanti ngikutin satuan yang ada di sini. Nah, gitu aja. Bisa diikutin ya. Oke. Untuk hari ini sekian, nanti akan Bapak share juga kisi-kisi dan latihan untuk persiapan UTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hari ini nggak ada token karena kemarin ada yang pembelajarannya juga online sama offline, jadi nggak usah pakai token, nggak masalah. Bisa langsung dikerjakan absen dan latihannya. Terima kasih.